Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Larasati dengan NIM 1935021, asal prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dengan ini, sebagai pemenuhan penugasan MIT mata kuliah Fenomenologi Agama, saya akan memaparkan materinya, yaitu yang pertama, apa itu fenomenologi? Fenomenologi yang kita kenal melalui Husserl adalah ilmu tentang penampakan atau sebuah fenomena, yang diartikan semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Kemudian istilah fenomenologi bertolak dari bahasa Yunani phainommenon atau phainomai, penampakan diri, dan logos adalah akal budi. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Kemudian ada beberapa pengertian fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi adalah studi tentang esensi-esensi, misalnya esensi persepsi, esensi kesadaran, dan sebagainya. Selanjutnya, fenomenologi merupakan filsafat yang menempatkan kembali esensi-esensi dalam eksistensi, bahwa manusia dan dunia tak dapat dimengerti kecuali dengan bertitik tolak pada aktivitasnya. Selanjutnya, fenomenologi adalah suatu filsafat transendental yang menangguhkan sikap natural dengan maksud memahaminya secara lebih baik. Fenomenologi merupakan filsafat yang menganggap dunia selalu sudah ada mendahului refleksi sebagai suatu kehadiran yang tak terasingkan. Nah, jika dibahas secara umum, fenomenologi ini bisa kita artikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau sebuah metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bentuk-bentuk agama primitif. Pada dasarnya, bentuk agama ada yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, monoteisme, politeisme, dan lain-lain. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, agama dinamisme ialah agama yang mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib dan kita sebut misterius. Dalam faham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada pula yang jahat. Dan dalam bahasa ilmiah, kekuatan gaib itu disebut mana, dan dalam bahasa Indonesia tua atau sakti. Kemudian agama animisme. Agama animisme ialah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Nah, bagi masyarakat primitif, roh masih tersusun dari materi yang halus sekali yang dekat menyerupai uap atau udara. Nah, roh dari benda-benda tertentu ada kalanya mempunyai pengaruh yang dahsyat terhadap kehidupan manusia. Misalnya, contohnya saja hutan yang lebat, pohon besar dan berdaun lebat, gua yang gelap, dan lain-lain. Kemudian agama monoteisme ialah adanya pengakuan yang hakiki bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu Maha Esa, pencipta alam semesta dan seluruh isi kehidupan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian yang terakhir, agama politeisme ialah mengandung kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, dewa-dewa dalam politeisme ini telah mempunyai tugas-tugas tertentu, di mana tujuan beragam dalam politeisme bukan hanya memberi sesajen atau persembahan kepada dewa-dewa itu, tetapi juga menyembah dan berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, agama dan magis atau kita sebut magi. Aktivitas magi menjadi awal terjadinya agama. Artinya magi dengan agama berjalan beriringan dalam proses pemenuhan hasrat manusia di bidang rohania. Intinya, antara magi dengan agama terdapat persamaan pengakuan terhadap kekuatan gaib, baik yang berasal dari perilaku imitatif praktisi magi ataupun yang disandarkan pada makhluk kelas tinggi, dengan bersama-sama mewujudkan tujuan mereka itu memenuhi kebutuhan manusia dalam konteks spiritualnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik-praktik magi dalam kehidupan manusia yang telah ada sejak zaman purba inilah kemudian berkembang menjadi tradisi hidup beragama. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu objek dari agama. Nah, kita tinjau dari segi objek material filsafat. Agama adalah sebuah objek dalam dimensi metafisik dan fisik. Sedangkan ditinjau dari objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, objektif, bebas, dan radikal tentang ajaran-ajaran pokok agama. Yang dimaksud pendekatan yang menyeluruh adalah usaha untuk menjelaskan pokok-pokok ajaran agama secara umum,
tidak mengenai ajaran agama tertentu saja. Kemudian agama tidak dibahas secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi mencakup semua pikiran dan ajaran. Contohnya pembahasan mengenai Tuhan. Tidak saja dikemukakan pendapat yang mendukung adanya Tuhan, tetapi pembahasan mengenai yang meragukannya juga ada, bahkan pendapat yang menolaknya. Dan Tuhan yang dibahas ini tidak hanya Tuhan agama Yahudi, Kristen, atau Islam saja, tetapi Tuhan semua agama. Nah, dasar-dasar agama akan dibahas meliputi wahyu, pengiriman rasul dan nabi, ketuhanan, roh manusia, keabadian hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, atau kaitannya dengan kehendak Tuhan, soal kejahatan, soal hidup kedua setelah hidup di dunia, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai konsep ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Nah, menurut panteisme ini, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan yang menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum itu diantaranya adalah Maha Tahu, yaitu mengetahui segalanya. Maha Kuasa, memiliki kekuasaan tak terbatas. Maha Ada, hadir dimanapun. Maha Mulia, mengandung segala sifat-sifat baik yang sempurna, tak ada yang setara dengannya, serta bersifat kekal abadi. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta tidak berwujud, memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral dan hal terbesar yang dapat kita renungkan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas religius dan mitos. Religius adalah bersifat religi, bersifat keagamaan yang bersangkut paut dengan religi. Jadi dapat kita simpulkan, pesan religius adalah gagasan atau informasi yang disampaikan seseorang untuk orang lain, yang dimana yang berisikan tentang keagamaan, baik itu agama Islam maupun non-Islam. Nah, sedangkan mitos dalam bahasa Yunani itu mutos, artinya cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang dalam arti luas, berarti pernyataan alur suatu drama. Bahasa Inggrisnya mitologi, artinya studi atas mitos atau ide mitos maupun bagian tertentu dari mitos. Menurut Malinowski, mitos merupakan pernyataan atas sesuatu kebenaran lebih tinggi dan lebih penting tentang realitasisasi yang masih dimengerti sebagai pola dan fondasi dari kehidupan primitif. Kemudian kita bahas mengenai fungsi mitos. Yang pertama itu secara umum, mitos dikatakan mempunyai fungsi eksistensial bagi manusia. Kemudian memberikan dasar peristiwa awali mengenai masa lampau yang jaya untuk diulangi lagi di masa kini. Kemudian fungsi utama mitos dalam kebudayaan primitif ialah mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Nah, selanjutnya agama sebagai tindakan simbolik ritual. Agama merupakan bagian dari sistem budaya. Seseorang beragam tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului dengan proses belajar atau pencarian. Proses beragam itu ada dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, kondisi diri dan lingkungannya. Agama sebagai model of pengalaman dan perilaku seseorang, tetapi juga sebagai model tingkah laku manusia. Antropologi agama memandang bahwa agama sebagai sistem simbol, artinya agama sebagai sebuah teks, di mana dikatakan sebuah teks yang harus dibaca dan kita tafsirkan. Sebagai model of agama dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan pemeluknya, dan ini pula agama sebagai model for setiap orang melaksanakan agama untuk menurut pengetahuannya. Nah, memaknai agama secara simbolik tidak hanya pada aspek ajarannya, tetapi pengalaman ajaran setiap agama di masyarakat juga berfungsi simbolik. Misalnya ibadah sebagai sebuah simbolik, kemudian seorang rajin beribadah itu sebagai simbol ketaatan. Nah, bacaan doa-doa juga itu sebagai simbol komunikasi kita atau hamba dengan Tuhannya. Kemudian pakaian ibadah seperti baju takwa, mukena sangat erat hubungannya dengan simbolisme. Kemudian simbol dalam tradisi seperti lebaran, upacara kematian menunjukkan simbol-simbol penuh makna yang terkait dengan Islam. Nah, cukup sekian pemaparan materi saya mengenai pemenuhan penugasan mata kuliah fenomenologi agama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.